Kenalin nih, saya Dewi Sadia. Dan saya Lili Dwi Aryati. Kami dari Prodi Bisnis Digital ITB Tuban. Sistem keamanan informasi dalam dunia bisnis. Tentunya kami tidak sendirian loh, tapi kami ditemani oleh salah satu seorang yang ahli dalam bidang IT. Sebelum podcast kami mulai, mari kita dengerin sama-sama nih perkenalan dari beliau. Monggo Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal Rizkilah, bisa disapa Kak Rizal. Saya profesi sebagai pegiat IT atau pegiat teknologi informasi dan komunikasi. Saya dari perusahaan Creative Mix Studio, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan pelayanan website dan aplikasi, jasa pembuatan website dan aplikasi, maintenance, data keamanan digital dan lain sebagainya, serta juga di organisasi relawan TK, relawan teknologi informasi dan komunikasi. Wah, sangat luar biasa ya beliau ini, yang menjadi salah satu inspirasi lah bagi anak muda sekarang. Ya, langsung saja nih Pak. Apa sih sebenarnya sistem keamanan informasi itu dan seberapa pentingnya dalam dunia bisnis? Ya, sistem keamanan informasi sangat penting. Jadi karena semua hal sekarang berkaitan dengan data ya. Jadi data itu dari suatu hal yang sangat penting. Bahkan Bapak Jokowi pernah bilang satu mantan presiden RI bahwasanya data itu lebih mahal daripada emas. Karena data ini jadi suatu sangat penting bagi setiap instansi maupun perusahaan. Nah, untuk keamanannya jadi hal yang sangat urgent tentunya, karena ketika data itu aman, sistem informasi itu aman, maka data itu terjaga dengan baik dan tidak bisa disalahgunakan oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi penting untuk kita mengamankan data-data kita di era digital saat ini. Nah, pada tahun 2021 kan ada studi kasus nih Pak, mengatakan bahwa di perusahaan Tokopedia itu kan mengalami serangan cyber. Nah, itu kan 91 juta akun pengguna itu kan bocor. Nah, gimana sih tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Untuk solusinya seperti apa biar nanti perusahaan yang lain itu tidak mengalami hal tersebut? Terima kasih. Jadi terkait kebocoran data sendiri sebenarnya hampir semua beberapa perusahaan mayoritas itu atau baik swasta maupun pemerintah pun juga mengalami kebocoran data karena sangat sulit untuk membendung kejahatan cyber. Bahkan tercatat oleh BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, tercatat di tahun 2023 itu ada sekitar 200 juta lebih serangan cyber di seluruh Indonesia. Nah, itu melingkupi berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah. Nah, itu kan cukup banyak sekali serangan cyber, apalagi instansi yang swasta. Maka sangat rentan dengan keamanan datanya seperti itu. Ya. Maka dari itu langkah preventifnya kita juga harus mengamankan data itu agar tidak bocor tentunya. Karena saat ini sangat marak keamanan data itu menjadi diserang oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya. Untuk perusahaan yang Bapak pimpin itu seperti apa? Ya. Kami di Creative Mix Studio sendiri itu menangani beberapa klien perusahaan, CV, kemudian CV, ada beberapa UMKM, instansi swasta, lembaga pendidikan dan sebagainya. Nah, itu terkait website yang dikelola dan juga aplikasi yang telah develop seperti itu. Nah, biasanya sangat rentan juga, seringkali beberapa serangan cyber masuk ke beberapa aplikasi atau website yang kita kelola seperti itu. Nah, makanya kami keamanan data itu menjadi sesuatu yang kami berusaha jaga agar bisa bertanggung jawab dengan amanah dari klien-klien kami. Yang mengelola itu ada banyak atau bagian-bagian sendiri? Ya, ada bagian-bagiannya sendiri. Biasanya
kami di studio kami hanya sebatas mendevelop atau mengembangkan. Sedangkan nanti untuk pengelolaannya tetap dari pihak instansi masing-masing yang bermitra dengan kami. Dan nanti kita juga perlu memahamkan biasanya terkait edukasi keamanan data itu, digital safety atau keamanan digitalnya, biar tidak terkena serangan cyber, tidak terkena kejahatan cyber dan sebagainya. Ada nggak sih Pak kayak orang yang menjual akun-akun bocor itu ada sanksinya atau gimana, itu ada nggak? Iya, sekarang ini sudah ada UU ITE, jadi Undang-Undang Transaksi Elektronik. Jadi segala satu terkait mengekspos data pribadi seseorang itu tidak boleh. Jadi sekarang sudah ada undang-undangnya. Nah, sebenarnya itu sudah ada undang-undang yang mengatur hal itu. Jadi apapun itu bisa dianggap sebagai kejahatan kriminal karena mengekspos data seseorang. Nah, itu tidak boleh, apalagi data pribadi seperti itu. Dan nantinya kita lakukan juga digunakan untuk hal-hal yang negatif juga seperti itu. Sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Terus di sini kan kayak perusahaan besar aja mementingkan suatu data ya Pak ya. Apalagi kalau perusahaan kecil nih Pak, maksudnya perusahaan kecil itu kadang mengabaikan lah, padahal data di dalam datanya itu sangat penting gitu. Nah, gimana menurut Bapak itu caranya agar perusahaan kecil itu juga berpikir lah kalau data itu juga sangat penting bagi perusahaan. Iya. Cara kita pahamkan ya dengan lewat edukasi pemberdayaan itu. Jadi kita pahamkan bahwa data itu sangat penting. Maksudnya dirasakan penting atau tidaknya ketika data itu sudah terkena serangan cyber itu biasanya. Lalu kita merasa data itu sangat penting karena istilahnya kalau kita ada pepatah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah kena serangan cyber, misalkan kena hack dan sebagainya, itu baru terasa, oh ini akibatnya, dampaknya seperti ini. Akhirnya yang dirugikan adalah instansi perusahaan tersebut atau personal tersebut seperti itu. Ya, jadi penting kita mengedukasi masyarakat lewat kegiatan workshop, pelatihan dan sebagainya, baik webinar atau mungkin pelatihan online maupun offline seperti itu. Biar tidak salah dengar ya masyarakat atau yang punya perusahaan tahu kan ya seberapa pentingnya data di dalam suatu perusahaan. Baik, apa nih pesan Bapak untuk orang-orang para pengusaha kecil mungkin ya, atau yang sudah besar yang belum memprioritaskan tentang keamanan informasi? Terima kasih. Mungkin kita sedikit pesan bersama ya untuk bermanfaat. Saya mengutip kata-kata dari salah satu kelompok hacker ya. Jadi kelompok hacker Klein itu salah satu kelompok hacker yang dulu terkenal di daerah Jerman. Jadi di negara Jerman itu kelompok hacker Klein namanya, yang sempat difilmkan juga, ada film dokumenternya itu jadi kejaran FBI ya. Jadi agen FBI juga sempat mengejarnya. Itu kelompok hacker Klein itu pernah berkata bahwa no system is safe. Jadi tidak ada sistem yang benar-benar aman. Jadi kalau kita berbicara keamanan data atau keamanan informasi itu tidak ada betul-betul 100% aman, pasti ada celahnya. Maka kalau kita sudah tahu hal itu, cara kita mengantisipasinya ya dengan kita mengupgrade kemampuan kita, knowledge kita terkait keamanan digital, ya, digital safety. Jadi harus kita bagaimana mengupgrade knowledge kita, pengetahuan kita, cara mengamankan akun-akun kita, cara mengamankan keamanan data kita, keamanan informasi agar kita bisa gunakan atau menjadi incaran para kelompok-kelompok kejahatan cyber. Jadi kita harus mengupgrade kemampuan kita gitu ya Pak ya. Oke, dari Pak Rizal sudah menjelaskan nih seberapa pentingnya keamanan informasi dalam suatu perusahaan, gimana cara mengatasinya dan mengantisipasinya seperti apa. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rizal yang sudah berbagi ilmunya nih kepada teman-teman semua. Terima kasih ya Pak. Mungkin cukup itu. Sekian podcast kami. Jangan lupa like, Komen dan subscribe.